Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel kami dengan suasana yang sedikit berbeda dari biasanya. Hari ini kita akan membahas satu fenomena yang mungkin setiap hari muncul di layar ponsel, tapi jarang benar-benar kita pikirkan secara dalam. Fenomena ini tidak cuma viral, tidak cuma ramai, tapi diam-diam memengaruhi cara kita melihat diri sendiri, cara kita berpikir, bahkan cara kita mengambil keputusan. Fenomena itu adalah ledakan influencer wanita di media sosial. Coba ingat sebentar, saat membuka Instagram, TikTok, atau YouTube, berapa banyak wajah perempuan yang muncul di layar kamu hari ini? Pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa mereka populer, tetapi kenapa jumlahnya terasa semakin tidak terbendung? Dan yang lebih penting, apakah ini pertanda kemajuan atau justru alarm bahaya yang sedang berbunyi pelan-pelan? Sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Dulu, orang yang berpengaruh itu siapa? Artis televisi, penyanyi, model majalah, figur publik yang hanya bisa diakses lewat layar kaca. Popularitas kala itu mahal, terbatas, dan dikontrol oleh media besar. Namun semuanya berubah saat internet mulai masuk ke kehidupan sehari-hari. Blog muncul, YouTube lahir, media sosial berkembang, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, siapapun bisa punya suara, siapapun bisa punya panggung. Disinilah istilah influencer mulai berubah makna. Bukan lagi soal terkenal di televisi, melainkan soal kemampuan memengaruhi lewat layar kecil di genggaman tangan. Dan sejak saat itu, konten visual mulai memegang kendali. Wajah, gaya hidup, emosi, cerita personal, semua jadi mata uang baru. Dan perlahan, influencer wanita mulai berada di garis depan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan inti. Kenapa influencer wanita jumlahnya terasa begitu banyak? Jawaban pertamanya sederhana, namun sering dihindari. Media sosial adalah arena visual. Platform seperti Instagram dan TikTok secara alami memprioritaskan konten yang menarik mata dan memicu emosi cepat. Gaya hidup estetik, rutinitas harian, make up, fashion, semuanya sangat cocok dengan format ini. Bukan berarti hanya wanita yang bisa berkarya, tetapi sistem digital memang memberi panggung lebih luas untuk jenis konten tertentu. Jawaban kedua lebih jujur lagi. Influencer kini dipersepsikan sebagai profesi yang terlihat mudah, cepat, dan menjanjikan. Dari luar yang terlihat hanya hasil akhirnya. Foto bagus, endorse, perjalanan, dan angka pengikut yang terus naik. Yang tidak terlihat adalah tekanan, kompetisi, dan ketakutan untuk kehilangan relevansi. Dan di titik ini, banyak orang masuk tanpa benar-benar siap dengan konsekuensinya. Ada beberapa fakta yang perlu disadari bersama. Tidak semua influencer memiliki keahlian profesional di bidang yang mereka bahas. Tidak semua konten yang terlihat informatif benar-benar berbasis pengetahuan yang valid. Banyak konten viral sebenarnya hanya pengulangan dari tren yang sudah terbukti sukses. Dan sebagian orang terjun ke dunia ini bukan karena ingin berbagi nilai, tetapi karena ingin dikenal. Ini bukan tuduhan, ini realitas industri digital. Di balik cahaya, selalu ada bayangan. Kasus Pandora Gate membuka mata banyak orang bahwa kepercayaan audiens bisa disalahgunakan bahkan atas nama amal. Ada juga kasus Kidfluencer, memperlihatkan bagaimana anak-anak bisa berubah menjadi komoditas konten sebelum mereka mengerti apa itu privasi. Dan ada pula kasus ekstrem di mana popularitas berujung pada skandal bahkan kriminalitas. Semua ini mengingatkan kita pada satu hal penting, popularitas tidak sama dengan integritas. Terlebih lagi, kini banyak sekali para pengguna media sosial kehilangan moralitas demi ingin menjadi viral. Alih-alih ingin menjadi influencer, banyak para wanita melakukan hal yang tidak bermoral dengan pamer bagian badan, yang mana ini menimbulkan banyak penonton di kalangan laki-laki. Sekarang pertanyaannya, bukan lagi soal mereka, tetapi soal kita. Apa dampaknya bagi penonton? Penelitian menunjukkan paparan konten influencer secara berlebihan dapat memicu perbandingan sosial yang tidak sehat, kecemasan dan standar hidup yang tidak realistis. Tanpa sadar, kita mulai merasa tertinggal, kurang dan tidak cukup. Padahal yang kita lihat seringkali hanyalah potongan terbaik dari kehidupan orang lain. Belum lagi saat ini, semua orang, tidak peduli umur, semuanya sudah menggunakan media sosial. Ini membuat para penonton akan ikut-ikutan dan merusak moralitas yang akan membuat kejahatan seksual. Menariknya, bukan hanya penonton yang terdampak, banyak influencer mulai mengakui
bahwa hidup di bawah sorotan terus-menerus membuat mereka kehilangan jati diri. Tekanan untuk selalu tampil sempurna, selalu relevan, selalu disukai bisa menggerus kesehatan mental. Ini menunjukkan satu hal penting. Influencer bukan hanya pelaku sistem, tetapi juga korban dari sistem itu sendiri. Teman-teman, fenomena influencer wanita bukan sekadar soal siapa yang viral dan siapa yang tidak. Ini soal ekosistem digital yang membentuk cara kita melihat dunia. Pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Menjadi penonton yang lebih kritis, lebih sadar dan tidak menelan semua hal mentah-mentah. Karena tidak semua yang terlihat indah benar-benar sehat. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Apakah fenomena ini lebih banyak membawa dampak positif atau justru sebaliknya? Jika konten ini memberi perspektif baru, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya ya.